Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Trigonometri dan Program Linier, di mana makalah ini kami tujukan untuk menyelesaikan tugas akhir kami dari mata kuliah Kapita Selekta Matematika yang dibimbing oleh Ibu Feni Anggraini, SPD, MPD. Nah, makalah ini disusun oleh saya sendiri, Aini Aulia, Khairunisa, Syawarina Putri, dan Nadia Almunawarah. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita masuk saja ke materi trigonometri dan program linier. Saya Nadia Almunawarah. Saya akan membahas tentang trigonometri. Nah, sebelum itu, trigonometri adalah sebuah cabang matematika yang berhadapan dengan sudut segitiga dan fungsi trigonometri seperti sinus, kosinus, dan tangen. Ada banyak aplikasi trigonometri. Salah satunya itu adalah teknik yang digunakan dalam astronomi untuk menghitung jarak ke bintang-bintang terdekat dalam geografi untuk menghitung antara titik tertentu. Dan dalam sistem navigasi satelit, yang B ada ukuran sudut. Sudut adalah ukuran jumlah rotasi antar dua potongan garis. Kedua potongan garis itu dinamakan sisi awal dan sisi terminal. Bila rotasinya itu bersifat berlawanan arah jarum jam, sudutnya itu adalah positif. Jika searah jarum jam, sudutnya itu adalah negatif. Nah, ada perbandingan trigonometri. Perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Ini Y, X, L sama dengan akar X kuadrat tambah Y kuadrat. Ada sin, sinus, cos, kosinus, tan, tangen, sek, itu sekan, kosek, kosekan, kot, kotangan. Nah, sin alfa sama dengan Y per R, itu dinamakan sin, dan cos sama dengan X per R, tan sama dengan Y per X, kosekan sama dengan R per Y, secant sama dengan R per X, kotangan sama dengan X per Y. Yang kedua ada relasi sudut. Hubungan nilai perbandingan trigonometri sudut di berbagai kuadran. A. Relasi kuadran pertama. Nah, ini kuadran pertama. Ada sin 90 kurang alfa sama dengan cos alfa. Cos 90 kurang alfa sama dengan sin alfa. Tan 90 kurang alfa sama dengan kotangen alfa. Yang ke B ada relasi di kuadran kedua. Nah, ini kuadran kedua. Sin 180 kurang alfa sama dengan sin alfa, cos 180 kurang alfa sama dengan min cos alfa, tan 180 kurang alfa sama dengan min tan alfa. Yang ke C ada relasi di kuadran ketiga. Sin 180 tambah alfa sama dengan min sin alfa, cos 180 tambah alfa sama dengan min cos alfa, tan 180 tambah alfa sama dengan tan alfa. Yang ke D ada relasi di kuadran keempat. Sin 360 kurang alfa sama dengan min sin alfa, cos 360 kurang alfa, cos alfa, tan 360 kurang alfa sama dengan min tan alfa. Nah, di kuadran ini kita dapat membedakan kalau kuadran pertama arahnya kemari, kuadran kedua arahnya kemari, dan ketiga ke bawah, keempat ke bawah. Ketiga ada aturan-aturan pada segitiga ABC. Aturan sinus dan kosinus. Diketahui setiga sembarang ABC, maka berlakulah aturan sinus dan kosinus. Aturan sinus itu ada A sin per A sama dengan B sin B sama dengan C per sin C. Nah, yang selanjutnya ada B aturan kosinus. Cos alfa sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat kurang A kuadrat per 2AB. Cos C sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat kurang C kuadrat per 2AB.
cos B sama dengan A kuadrat tambah C kuadrat kurang B kuadrat per 2AC. Nah, itu adalah aturan sinus dan kosinus. Satunya ada luas segitiga. Jika terdapat segitiga sembarang ABC, luas segitiga itu dapat dirumuskan. Yang pertama ada luas segitiga ABC itu sama dengan 1/2 BC kali sin A. Luas segitiga ABC sama dengan 1/2 AB kali sin C. Dan luas segitiga ABC sama dengan 1/2 AC kali sin B. Atau luas segitiga ABC sama dengan A kuadrat kali sin B kali sin C per 2 sin A. Luas segitiga ABC sama dengan B kuadrat kali sin A kali sin C per 2 sin B. Luas segitiga ABC sama dengan C kuadrat kali sin A kali sin B per 2 sin C. Contoh soalnya, diketahui segitiga ABC, tentukan luas segitiga ABC. Nah, yang diketahui AC itu sama dengan 8. BC sama dengan 12. Dan sudut C-nya adalah sama dengan 60 derajat. Yang ditanya adalah luas segitiga ABC. Jawab, luas segitiga ABC sama dengan 1/2 kali A kali B kali sin sudut C. Nah, setengah kali A-nya 8 kali 12 kali sin 60. 8 kali 12 48 kali setengah sin 60 akar 3. 48 kali setengah kali akar 3. Baiklah, saya Khairunisa, saya akan melanjutkan materi dari Nadia Al-Nawara. Yang kelima, rumus selisih dan jumlah dua sudut. Yang pertama, rumusnya adalah cos alfa tambah beta sama dengan cos alfa cos beta dikurang sin alfa sin beta. Yang kedua adalah cos alfa kurang beta sama dengan cos alfa cos beta tambah sin alfa sin beta. Yang ketiga, sin alfa tambah beta sama dengan sin alfa cos beta tambah cos alfa sin beta. Yang keempat adalah sin alfa kurang beta sama dengan sin alfa cos beta dikurang cos alfa sin beta. Yang kelima adalah tan alfa tambah beta sama dengan tan alfa tambah tan beta per 1 kurang tan alfa tan beta. Yang keenam adalah tan alfa dikurang beta sama dengan tan alfa dikurang tan beta per 1 kurang tan alfa tan beta. Ini adalah contoh dari rumus selisih dan jumlah dua sudut. Contohnya, dengan menggunakan rumus selisih dua sudut, tentukan nilai dari A sin 15 derajat, B cos 15 derajat, C tan 3x kurang 2y. Ini jawabannya bisa kalian lihat sendiri ya, untuk menghemat waktu. Jadi kita yang pertama mencari nilai A-nya dulu, kemudian B, kemudian C-nya, nah selanjutnya nomor 6, rumus sudut lengkap. Cos 2 alfa sama dengan cos kuadrat alfa dikurang sin kuadrat alfa sama dengan 1 kurang 2 sin kuadrat alfa sama dengan 2 cos kuadrat alfa dikurang 1. Yang kedua, sin 2 alfa sama dengan 2 sin alfa cos alfa sama dengan tan 2 alfa sama dengan 2 tan alfa per 1 kurang tan kuadrat alfa. Yang ketiga, tan kuadrat alfa tambah 1 sama dengan secant kuadrat alfa. Ini contoh soal dari rumus sudut lengkap. Jika sin alfa sama dengan 3 per 5 dan alfa adalah sudut lancip, tentukan nilai sin 2 alfa.
kalian bisa lihat jawabannya. Sehingga menghasilkan 6/25. Selanjutnya, nomor 7. Rumus perkalian sinus dan kosinus. Yang pertama 2 sin alfa cos beta sama dengan sin alfa tambah beta tambah sin alfa kurang beta. Yang kedua 2 sin alfa cos beta sama dengan sin alfa tambah beta dikurang sin alfa kurang beta. Yang ketiga 2 cos alfa cos beta sama dengan cos alfa tambah beta tambah cos alfa kurang beta. Min 2 sin alfa sin beta sama dengan cos alfa tambah beta dikurang cos alfa kurang beta. Ini nomor 4 ya. Ini contoh soal dari rumus perkalian sinus dan kosinus. Diketahui besar sudut alfa sama dengan 75 derajat dan sudut beta sama dengan 15 derajat. Maka nilai sin alfa sin beta adalah, ini kalian bisa lihat jawabannya sendiri. Sehingga menghasilkan sin alfa sin beta sama dengan 1/4. Selanjutnya nomor 8, rumus jumlah dan selisih sinus dan kosinus. Yang pertama sin A tambah sin B sama dengan 2 sin A tambah B per 2 cos A kurang B per 2. Yang kedua sin A kurang sin B sama dengan 2 cos A tambah B per 2 sin A kurang B per 2. Yang ketiga cos A tambah cos B sama dengan 2 cos A tambah B per 2 cos A kurang B per 2. Yang keempat cos A kurang cos B sama dengan min 2 sin A tambah B per 2 sin A kurang B per 2. Ini salah penulisannya ya guys, salah ini. Selanjutnya ini contoh soal dari rumus jumlah dan selisih sinus dan kosinus. Tunjukkanlah bahwa cos 90A sama dengan min sin A. Ini jawabannya. Jawabannya bisa kalian lihat sendiri ya. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Syawarina Putri. Baiklah, saya Syawarina Putri akan melanjutkan materi dari teman saya sebelumnya, yaitu tentang persamaan trigonometri. Persamaan trigonometri adalah persamaan yang di dalamnya memuat perbandingan trigonometri. Persamaan trigonometri ini terbagi dua bentuk, yakni bentuk kalimat terbuka dan bentuk identitas. Menyelesaikan persamaan trigonometri dalam bentuk kalimat terbuka berarti menentukan nilai variabel yang terdapat dalam persamaan tersebut sehingga persamaan itu menjadi benar. Rumusnya, bentuk-bentuk dasar persamaan trigonometri dan penyelesaiannya sebagai berikut. 1. Sin X sama dengan sin alfa. Penyelesaiannya sama dengan X sama dengan alfa ditambah K dikali 360 derajat atau X sama dengan buka kurung 180 derajat dikurang alfa tutup kurung ditambah K dikali 360 derajat. Yang kedua yaitu cos. Cos X sama dengan cos alfa. Penyelesaiannya X sama dengan operasi baik plus dan minus A ditambah alfa ditambah K dikali 360 derajat. Yang ketiga yaitu tan X dan tan alfa. Penyelesaiannya X sama dengan alfa tambah K dikali 180 dengan K adalah bilangan bulat. Contoh,
Banyaknya nilai X yang memenuhi persamaan. Buka kurung, sin pangkat 2, 3X tambah cos pangkat 2, 3X tutup kurung. Buka kurung sin pangkat 2 X dikurang cos pangkat 2 X tutup kurung ditambah 1 sama dengan 0,0. Kurang dari X kurang dari 2pi adalah pembahasan. 1. Buka kurung sin pangkat 2 X dikurang cos pangkat 2 X tutup kurung sama dengan min 1. Min cos 2X sama dengan min 1. Cos 2X sama dengan 1 cos. 2X sama dengan cos 0 derajat. 2X sama dengan operasi by plus dan minus 0 tambah K dikali 2pi. X sama dengan operasi baik plus dan minus 0 tambah K dikali pi. X sama dengan 0pi, 2pi. Banyaknya nilai X yang memenuhi adalah 3. Jadi jawabannya adalah 3. Yang kedua, yaitu fungsi trigonometri. Fungsi trigonometri di sini adalah suatu relasi atau hubungan yang menghubungkan setiap anggota dominan dengan tepat satu pada setiap anggota kodoman yang dinyatakan dalam bentuk sinus, kosinus, dan tangen. Rumusnya yaitu bentuk umum fungsi-fungsi trigonometri. Yang pertama, Y sama dengan A sin buka kurung KX tambah C tutup kurung, koma, amplitudo sama dengan nilai mutlak A, koma, periode sama dengan 2pi per K, koma, nilai maksimum sama dengan A dan nilai minimum sama dengan min A. Y sama dengan A cos buka kurung K X tambah C tutup kurung amplitudo sama dengan nilai mutlak A, koma, periode sama dengan 2pi per K, nilai maksimum sama dengan A dan nilai minimum sama dengan min A. Y sama dengan A tambah tan buka kurung K X tambah C tutup kurung amplitudo sama dengan nilai mutlak A, periode sama dengan pi per K, nilai maksimum sama dengan tak hingga, dan nilai minimum sama dengan min tak hingga. Min tak hingga. Contohnya, seorang guru dengan tinggi badan 170 cm sedang berdiri memandang puncak tiang bendera. Guru tersebut berdiri tepat 10 cm dari tiang bendera. Jika sudut elevasinya 45 derajat, tentukan tinggi tiang bendera tersebut. Sama dengan tan pembahasan. Tan 45 sama dengan X per 10. 1 sama dengan X per 10. 10 sama dengan X. Tinggi tiang sama dengan 10 ditambah 1,5 sama dengan 11,7 meter. Jadi jawabannya adalah 11,7 meter. Baiklah, selanjutnya saya Aini Aulia akan melanjutkan materi dari kelompok 1, yaitu program linear. Nah, program linear adalah materi kelanjutan dari sistem pertidaksamaan linear. Udah tahu lah ya teman-teman pertidaksamaan linear itu apa. Nah, program linear adalah salah satu cara menentukan nilai maksimum atau nilai minimum
suatu fungsi tujuan dari daerah penyelesaian yang diberikan. Nah, dalam hal ini, daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Yang kami bahas yaitu sistem persamaan linear dua variabel. Nah, langkah-langkah penyelesaian persamaan tentang program linear. Yang pertama, langkah-langkahnya itu membuat model. Nah, dari soal itu kita buat modelnya terlebih dahulu, yaitu memisahkan permasalahan dalam variabel X dan Y. Nah, selanjutnya menuliskan fungsi dari tujuan permasalahan tersebut. Nah, langkah yang kedua yaitu langkah penyelesaian. Nah, dalam langkah penyelesaian, yang pertama, menentukan daerah penyelesaian dapat menggunakan diagram Cartesius. Selanjutnya, menentukan titik pojok daerah penyelesaiannya. Nah, selanjutnya juga menentukan nilai fungsi tujuan dengan mensubstitusikan nilai X, Y pada titik pojok tersebut ke fungsi tujuan. Proses ini dinamakan uji titik pojok. Nah, langkah yang terakhir yaitu kita menentukan nilai maksimum dan nilai minimum. Kita langsung masuk ke contoh aja ya. Nah, ini contoh yang pertama. Luas suatu area peternakan adalah 200 meter bujur sangkar. Untuk membuat sebuah kandang ayam, rata-rata diperlukan tempat seluas 10 meter bujur sangkar. Dan untuk kandang kambing, rata-rata diperlukan 20 meter bujur sangkar. Area peternakan tersebut tidak mampu menampung lebih dari 12 kandang ayam dan kandang kambing. Hasil dari sebuah kandang ayam adalah 110.000 per hari dan hasil dari sebuah kandang kambing adalah 200.000 per hari. Jika di suatu hari tidak ada ayam dan kambing mati, maka hasil dari area peternakan tersebut dalam sehari akan maksimum dengan nilai. Nah, kita jawab ya sama-sama. Pembahasannya dimisalkan ayamnya itu adalah X dan kambingnya itu Y. Kan untuk kandang ayam itu 10 meter bujur sangkar nih X-nya. Nah, per harinya itu 110.000. Y-nya yaitu kambing dengan luas 20 meter bujur sangkar dan 200.000 per hari. Jadi totalnya itu 200 dan 12 kandang. Kan paling banyak kandangnya itu 12 kandang ayam dan kambing yang bisa ditampung kan. Nah, selanjutnya udah kita, ini kan langkah yang pertama tadi kan, yang ini memisalkan permasalahan dalam variabel X dan Y itu membuat modelnya. Nah, ini dia. Berdasarkan tabel diperoleh modal matematika yaitu maksimumnya yaitu yang ini. 110.000 X ditambah 200.000 Y itu dimana dengan kendala 10X ditambah 20Y lebih kecil sama dengan 200. Kita sederhanakan jadi X ditambah 2Y lebih kecil dari sama dengan 20. Nah, kendala yang kedua, X ditambah Y lebih kecil dari 12. Lanjut, ini gambar dari gambar diagram Cartesius dari persamaan ini ya. Nih. Dari kendala dengan kendala. Nah, ini gambarnya, dan setelah kita lihat diagramnya kita memperoleh bahwa X Y-nya itu yang A-nya 12,0 nih ya, 12,0. Dan itu banyak 1.320.000 keuntungannya. Dan di C 0,10. Nah, 0,10 dengan pendapatan 2 juta. Jadi, kalau dengan memaksimumkan yaitu 4,8, di mana 2.040.000 rupiah. Jadi hasil maksimumnya adalah 2.040.000 rupiah.
Nah, selanjutnya contoh kedua. Jika penyelesaian sistem pertidaksamaan X ditambah Y lebih dari sama dengan 6, AX dikurang Y lebih kecil sama dengan 0, min X ditambah 2Y lebih kecil sama dengan 12, dan Y lebih besar sama dengan 0. Berbentuk bidang segitiga siku-siku dengan siku-siku pada titik potong garis X ditambah Y sama dengan 6, dan AX dikurang Y sama dengan 0. Nilai maksimum Fxy sama dengan 2X ditambah 3Y. Dengan kendala sistem pertidaksamaan di atas adalah, kita jawab ya, sama-sama, garis X ditambah Y sama dengan 6, ya kan? Dan AX dikurang Y sama dengan 0, sehingga tegak lurus, maka M1 dikali M2 sama dengan min 1. Dan min 1A sama dengan min 1. Makanya A adalah 1. Jadi kita dapat bahwa A-nya 1. Sehingga diperoleh garis Y sama dengan X. Selanjutnya ini adalah gambar diagram Cartesiusnya, di mana titik potong garis Y sama dengan X dan X ditambah Y sama dengan 6. X ditambah X sama dengan 6. 2X sama dengan 6 dan X sama dengan 3. Diperoleh titik 3,3. Titik potong garis Y sama dengan X dan min X ditambah 2Y sama dengan 12. Sehingga min 12 ditambah 2X sama dengan 12. X-nya itu 12 dan Y-nya juga 12. Diperoleh titik 12,12. Nah, ini adalah tabel optimasinya, di mana yang akan kita maksimumkan kan Fxy yaitu 2X ditambah 3Y. Kalau dia di titik 0,6 yaitu 18 dan 3,3 adalah 15. Dan di titik 12,12 12,12 ditambah 3 kali 12 sama dengan 60. Jadi maksimumnya adalah 60. Jadi jawabannya adalah E. Terima kasih. Sampai di sini penjelasan dari kelompok 1. Ini terdapat beberapa soal, 5 soal. Untuk teman-teman semua jawab sama-sama untuk melatih juga seberapa kemampuan kita. Semoga makalah kami bermanfaat, dan lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.